Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Ani Syarifna dari 11 TKJ 2 SMK Negeri 2 Malang yang tepatnya berada di Jalan Veteran nomor 17, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja kabel fiber optik. Sebelum saya menjelaskan prinsipnya, saya akan menjelaskan pengertiannya dahulu. Pengertian fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Setelah memahami apa pengertian fiber optik, selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa saja jenisnya. Fiber optik dibedakan menjadi dua jenis yang didasarkan pada mode transmisinya. Adapun jenis fiber optik yaitu 1. Fiber optik single mode. Kabel fiber optik single mode yaitu kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal sehingga hanya bisa menyebarkan cahayanya hanya melalui satu inti dalam suatu waktu. Jenis fiber optik ini memiliki inti berukuran kecil dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang cahaya dari sinar inframerah dengan panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. Yang kedua adalah fiber optik multimode. Kabel fiber optik multimode merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan komersial yang pada umumnya diakses banyak orang. Fiber optik ini mengirimkan sinar inframerah yang memiliki panjang 850 sampai 1300 nanometer. Mengacu pada pengertian fiber optik di atas, fungsi serat optik pada dasarnya sama seperti kabel lainnya, yaitu untuk menghubungkan antar komputer dalam suatu jaringan komputer. Letak perbedaan antara fiber optik dengan jenis kabel lainnya adalah kemampuannya dalam memberikan kecepatan tinggi dalam hal akses dan transfer data. Selain itu, serat optik juga tidak mengalami gangguan elektromagnetik, seperti halnya kabel lainnya karena pada kabel ini tidak terdapat arus listrik. Berikut adalah contoh kerja fiber optik. Seperti yang telah disinggung pada pengertian fiber optik di atas, bahwa prinsip kerja dari kabel ini berbeda dengan kabel pada umumnya. Pada kebanyakan kabel, data ditransmisikan menggunakan aliran listrik. Namun pada fiber optik menggunakan aliran cahaya yang dikonversikan dan aliran listrik sehingga tidak akan terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik. Fiber optik memanfaatkan serat kaca sebagai bahan penyusunnya untuk mendapatkan refleksi atau pantulan cahaya total yang tinggi dan cermin tersebut, sehingga data akan ditransmisikan dengan cepat pada jarak yang tidak terbatas. Pantulan tersebut didapatkan melalui cahaya yang berjalan pada serat kaca dengan sudut yang rendah. Selain itu, dalam proses kerjanya, efisien dari pantulan cahaya dipengaruhi oleh kemurnian bahan fiber optik di mana semakin murni bahan gelas yang digunakan maka penyerapan cahaya yang semakin sedikit oleh fiber optik. Minimnya penyerapan tersebut akan menghasilkan pantulan cahaya yang tinggi. Kelebihan fiber optik adalah memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 GB per detik. Yang kedua, mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. Yang ketiga, bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. Yang keempat, ukuran kabel sangat kecil dan fleksibel. Kelima, kabel ini memanfaatkan gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Yang keenam, fiber optik tidak mengandung aliran listrik sehingga mencegah terjadinya kebakaran akibat korsleting. Yang ketujuh, memiliki keamanan tinggi karena minim distorsi. Kekurangan kabel fiber optik adalah yang pertama, biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. Yang kedua, membutuhkan sumber cahaya yang kuat. Dan yang terakhir adalah kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi cahaya. Sekian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Maaf bila ada salah kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.